Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Anggada dan Angginita, dua orang kakak beradik kembar. Merupakan novelis terkenal yang sudah menerbitkan puluhan novel bestseller dengan nama pena Angganita. Gabungan dari kedua nama mereka. Spesialisasi mereka adalah cerita-cerita horor dan misteri. Dan karena totalitas mereka dalam berkarya, tak jarang mereka harus mengunjungi lokasi-lokasi yang dikenal angker untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat cerita. Hingga suatu saat, berawal dari sebuah thread sederhana yang diunggah di sebuah media sosial, membawa mereka ke sebuah petualangan mistis yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Bagaimana kisah petualangan mereka? Simak kisahnya. Part 1. Angga dan Anggi. Bang, coba lihat deh. Anggi menunjukkan smartphone-nya kepada sang kakak yang nampak sibuk di depan laptop. Apaan? Tanya Angga tanpa menoleh. Nih cerita kayaknya bagus kalau diangkat menjadi sebuah novel, jawab Anggi. Angga menerima smartphone dari tangan sang adik, lalu membaca sekilas apa yang tertulis di layar smartphone itu. Sebuah tweet sederhana yang diunggah di sebuah akun media sosial menceritakan tentang sebuah misteri yang menyelimuti sebuah desa terpencil dan hutan yang mengelilinginya. Sempat ia melirik nama sang penulis Indra 057, nama yang asing. Mungkin penulis baru. Nggak seru ah. Angga mengembalikan smartphone sang adik. Apa enaknya membuat novel dengan mengambil cerita yang udah ditulis oleh orang lain? Gak ada salahnya kan? Anggi kembali duduk di sofa yang berada tak jauh dari meja kerja sang kakak. Malah enak kok, kita tinggal mengembangkan ceritanya, tak perlu susah-susah mencari ide. Kita penulis profesional, Gi. Angga menghentikan sejenak kesibukannya dan memutar tempat duduknya hingga menghadap ke arah Anggi. Menulis itu bukan hanya sekedar membuat tulisan lalu dijual untuk mendapatkan royalti. Ada kode etiknya juga. Lagian, kalau bukan dari ide sendiri, abang merasa kurang sreg. Iya, Anggi tahu bang. Anggi paham betul dengan sifat kakak kembarnya itu. Tapi, bukan Anggi namanya kalau harus menyerah begitu saja dalam memperjuangkan keinginannya. Tapi sudah 2 bulan loh kita menganggur. Tak ada ide sama sekali. Jadi apa salahnya kita coba dulu. Apalagi kata penulisnya nih, kejadian yang ia tulis tuh merupakan kisah nyata loh. Siapa tahu benar. Dan kita bisa mendapatkan lokasi kejadiannya. Bisa ngadain riset kecil-kecilan. Hitung-hitung sekalian liburan lah. Bosan juga aku 2 bulan di rumah tanpa kegiatan. Dan pancingan Anggi pun berhasil. Kalau sudah berbau petualangan begini, tak mungkin Angga bisa menolak. Mereka memang penulis profesional untuk menghasilkan sebuah karya. Mereka rela menjelajah hutan belantara, mendaki gunung, atau menyusuri tempat-tempat asing yang terpencil, melakukan riset demi kesempurnaan karya mereka. Jadi tak heran kalau novel-novel karya mereka selalu menjadi yang terbaik. Ya sudah, Angga kembali menghadap ke layar laptopnya. Coba kamu hubungi penulis cerita itu, buat jadwal untuk bertemu, biar lebih enak nanti ngobrol-ngobrolnya. Yes. Anggi bersorak dalam hati, lalu mulai sibuk dengan smartphone-nya, berselancar di dunia maya mencari alamat akun penulis cerita tersebut. Lanjut ke part 2 teman-teman, tekad Anggi dan keresahan Permadi.
Suzuki Katana warna hitam itu berbelok memasuki garasi. Si pengemudi turun setelah mematikan mesin, lalu membanting pintu dengan sedikit kasar. Wajah cantiknya menampakkan berjuta kekesalan. Sedang seorang pria tampan yang duduk di bangku teras menatapnya dengan penuh keheranan. "Bagaimana?" tanya si pria tampan. "Sinting!" Ternyata orang itu lebih horor daripada cerita yang ia buat. Gadis berambut sebau itu menghenyakan pantatnya di bangku teras, melepas kacamata hitamnya dan melempar ke atas meja. Angga tersenyum. Ia tahu betul sifat sang adik. Pasti telah terjadi sesuatu yang kurang mengenakan. "Coba ceritakan yang jelas, jangan datang-datang langsung sewot begitu." "Coba abang bayangkan, orang itu berani mengusirku setelah menolak mentah-mentah apa yang telah kutawarkan. Bahkan ia tega membanting pintu tepat di belakang pantatku. Benar-benar gila. Seumur-umur baru kali ini aku bertemu dengan orang sekasar itu." Anggi mengakhiri kalimatnya dengan menyambar segelas teh milik kakaknya, lalu menenggaknya hingga ludes tak tersisa. Angga menahan tawa. Adik kembarnya itu kalau lagi kesal bicara pun tak pernah memakai rem. Ya sudahlah, mungkin bukan jodohmu, Gi." "Hah? Jodoh? Amit-amit deh aku dapat jodoh macam gitu. Tampangnya aja mirip Ki Joko bodoh, mana gak punya sopan santun lagi." Suara Anggi meninggi, diikuti dengan bibir manisnya yang cemberut dan mata melotot ke arah kakaknya. "Hei, bukan begitu maksud kakak." Angga langsung meralat kata-katanya. Ngeri juga kalau melihat Anggi udah melotot begitu. Karena biasanya akan langsung disambung dengan cubitan yang membuat kulit jadi merah selama 3 hari. "Maksud kakak, jodoh dalam hal bekerja. Lebih baik urungkan saja niatmu itu. Kalau dia menolak sampai sekeras itu, berarti memang ada alasan-alasan tertentu yang dia pertimbangkan." "Justru itu yang bikin aku penasaran, Bang." Suara Anggi sedikit melunak. "Sudahlah, buang saja rasa penasaranmu itu. Masih bisa mencari ide lain kan untuk membuat cerita," bujuk Angga. "Enggak bang, aku sudah terlanjur tertarik dengan cerita itu. Abang siap-siap saja, besok kita berangkat ke sana," tegas Anggi. "Hei, bagaimana kita ke sana? Kalau lokasinya saja kita nggak tahu, Gi. Jangan nekat deh." "Abang lupa ya, adikmu ini lebih cerdas dari Shinichi Kudo, Bang. Abang siapkan saja segala sesuatunya. Aku akan mencari petunjuk dari cerita yang dia tulis itu. Sepintar apapun dia menyamarkan nama-nama dan tempat yang ia tulis, aku yakin sedikit banyak dia ada terpleset jari menuliskan sedikit petunjuk." "Tapi Gi," Angga hanya geleng-geleng kepala melihat sang adik sudah menghilang ke dalam rumah. Jika sudah begini, mau tak mau ia harus menuruti keinginan adik kembarnya itu. Sementara itu, di kamar kontrakannya, Permadi resah. Kedatangan gadis bernama Anggi ke rumah kontrakannya kemarin pagi membuat pikirannya tak tenang. Ia memang telah menolak keinginan gadis itu. Bahkan ia tega mengusirnya dengan sedikit kasar. Permadi memang menyesal dan merasa bersalah telah memperlakukan Anggi dengan kurang sopan. Padahal gadis itu datang baik-baik dengan niat yang baik pula. Tapi bukan rasa bersalah yang membuat laki-laki berambut gondrong itu resah, tapi sorot mata gadis bernama Anggi itu. Ia pernah mengenal sorot mata sejenis itu, dan ia tahu tindakan apa yang akan dilakukan oleh seorang gadis yang memiliki sorot mata seperti itu jika mendapatkan sebuah penolakan. Aku harus bertindak, batin Permadi. Ia memang tak mengenal gadis itu, tapi ia tak ingin orang yang tak berdosa menjadi korban kekejaman dari sebuah keserakahan. Pelan Permadi meraih smartphone-nya di atas meja, lalu mengetik beberapa kalimat dan mengirimnya ke nomor yang kemarin ditinggalkan oleh Anggi. Kita masuk ke part 3, firasat Angga dan pesan di tengah perjalanan. Pagi itu, kedua saudara kembar, Angga dan Anggi, sudah berada di atas katana hitam yang meluncur pelan membelah jalanan ibu kota. Tujuannya sebuah kota kecil di ujung timur Provinsi Jawa Tengah.
Entah bagaimana Anggi bisa menentukan dan begitu yakin kalau kota itu adalah lokasi yang dimaksud dalam cerita yang ditulis oleh akun Indra G057. Tapi itulah keistimewaan Anggi. Otaknya secerdas detektif Conan. Sempat terjadi perdebatan kecil sebelum berangkat tadi. Berawal dari Angga yang merasakan firasat tak baik dan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah suatu kesalahan. Ditambah dengan mimpi buruk yang dialami semalam, membuat perasaan Angga tidak enak. Kalau Anggi memiliki keistimewaan dengan otaknya yang cerdas, Angga lebih istimewa dengan ketajaman insting. Firasat yang ia rasakan jarang sekali meleset, namun akhirnya Anggi jugalah yang unggul dalam perdebatan itu. Karena selain berotak cerdas, si cantik bermulut comel itu juga seorang perayu ulung. Hingga akhirnya disinilah mereka, di atas mobil tua, menyusuri jalanan ibu kota menuju ke arah timur. Anggi yang memegang kemudi, sedang Angga duduk di sebelahnya, menjadi navigator. Jalur nontol yang mereka pilih, karena jiwa petualang mereka mengatakan kalau jalur ini lebih menyenangkan. Smartphone Anggi di atas dashboard bergetar. "Tolong dong bang," Anggi melirik kakaknya. Angga pun meraih smartphone itu dan melihat pesan yang masuk di aplikasi WhatsApp. "Oh, ternyata diam-diam kamu sudah punya pacar ya?" gumam Angga setelah membaca pesan itu. "Pacar? Apaan sih bang? Kalau punya juga pasti abang tahulah. Cek dari siapa sih?" Anggi masih tetap fokus mengemudikan mobilnya. "Dari nomor sekian-sekian, gak ada nama, cuma nanya sudah sampai mana." Anggi mengernyitkan keningnya. Ia tak mengenali nomor itu, pun ia juga tak memberitahu siapapun yang tentang kepergiannya pagi itu. Ia meminta abangnya untuk membalas chat itu. Chat dibalas, dan tak lama kemudian balasan dari seberang masuk. Permadi. Nama yang tertulis di layar ponsel itu dibaca Angga, membuat Anggi semakin mengernyitkan dahinya. Gila, benar-benar orang itu titisan Ki Jogobodo kali ya? Dari mana dia tahu kalau kita pergi? Siapa maksudmu? Anggi masih belum paham. Penulis cerita itu bang, Permadi nama aslinya. Keren sih namanya, tapi orangnya... Ucapan Anggi terpotong oleh ringtone tanda pesan masuk. "Aku tahu kalian nekat pergi, meski sudah aku peringatkan. Pikirkan lagi niat kalian. Di sana berbahaya. Nyawa kalian bisa menjadi taruhannya." Angga membaca pesan untuk adiknya. "Shh." Anggi melirik kaca spion. "Jangan-jangan dia membuntuti kita bang." Angga ikut menoleh ke belakang, tapi tak ada yang mencurigakan. Jalanan lumayan sepi, karena memang sudah memasuki daerah luar kota. Hanya ada beberapa sepeda motor dan satu mobil pick up di belakang mereka. Mereka kembali memfokuskan pandangan ke depan dan Cit! Sial. Mendadak Anggi menginjak pedal rem kuat-kuat saat tiba-tiba seekor kucing hitam meloncat dan berlari menyeberang jalan. Angga turun dan melongok ke kolong mobil. "Mati!" desisnya saat melihat kucing itu tergeletak dengan kepala hancur. Pucat wajah Anggi mendengar kata sang kakak. Teringat mitos bahwa menabrak seekor kucing merupakan pertanda yang tidak baik. Anggi berniat ikut turun, tapi Angga mencegahnya. "Biar abah yang urus." Angga tak akan membiarkan adiknya melihat pemandangan yang mengerikan itu. Ia bungkus bangkai kucing itu dengan kantong plastik yang ia temukan, lalu menguburnya di pinggir jalan. "Beres," kata Angga sambil membersihkan tangannya dari sisa-sisa tanah. Dilihatnya Anggi masih terbengong dengan wajah pucat. Sepertinya gadis itu masih shock. "Kamu geser Gi, biar abang yang gantian menyetir." Angga memahami keadaan sang adik. Akhirnya, katana hitam itu kembali meluncur ke arah timur. Kali ini, dikemudikan oleh Angga, dengan Anggi yang duduk di sebelahnya dengan wajah yang masih pucat dan pandangan kosong karena shock. Kita masuk ke part keempat, obrolan di warung kopi. Anggi menggeliat dan membuka matanya. Di mana ini? Gadis cantik itu mengedarkan pandangannya. Ia tertidur di dalam mobil di tempat yang begitu asing. Suasana gelap dan sepi. Dilihatnya arloji yang melingkar di pergelangan tangannya jam 4.15 pagi. Dengan malas Anggi membuka pintu mobil dan keluar. Hawa dingin khas pedesaan
segera menyambutnya, membuat gadis itu refleks merapatkan jaket yang dikenakannya. Sekali lagi ia mengedarkan pandangannya. Ada bangunan besar di depannya, sebuah pasar tradisional. Di sudut tempat parkir nampak beberapa laki-laki duduk di atas motor sambil mengobrol. Mungkin tukang ojek. Dan di sudut yang lain nampak ibu-ibu gemuk penjual kopi menggelar dagangannya di atas meja kayu reot dengan diterangi lampu minyak tanah. Di sampingnya nampak Angga duduk di atas tikar yang digelar di pelataran parkir, menikmati cangkir kopi ditemani oleh seorang laki-laki muda berselimut sarung kumal. Anggi bergegas melangkah menghampiri abangnya itu. "Kenapa aku nggak dibangunin sih bang?" Anggi duduk di samping Angga. Sekilas ia melirik laki-laki teman ngobrol sang abang. Laki-laki itu juga melihat ke arah Anggi dengan tatapan yang tak disukai oleh Anggi. Cara menatapnya seperti kucing melihat ikan asin. Anggi tak suka dengan cara memandang orang itu. "Kamu tidur lelap sekali, tak tega aku membangunkanmu. Oh ya, kenalkan, ini Mas Parto. Kebetulan dia warga desa yang akan kita tuju dan juga bersedia mengantar kita ke sana," jawab Angga. "Parto." Laki-laki itu mengulurkan tangannya, diiringi dengan senyum yang dibuat semanis mungkin. Anggi dengan sedikit segan menyambut uluran tangan itu dan menyebutkan namanya. "Jadi kita sudah sampai." Angga menyalakan sebatang rokok mentolnya, lalu menghisapnya, lalu menghembuskan asapnya kuat-kuat. Tak lupa juga ia memesan segelas teh panas kepada si ibu penjual kopi. "Hampir. Masih sekitar 5 atau 6 km lagi untuk menuju ke desa itu," jelas Angga. "Dan kita butuh persiapan ekstra. Jalan menuju ke sana lumayan ekstrim," kata Mas Parto. "Betul mbak, jalannya susah, sempit, licin dan berlumpur. Apalagi sekarang musim hujan." Tanpa dipersilakan laki-laki bernama Parto itu menyambung. Bahkan tanpa dipersilakan pula ia menyambar bungkus rokok milik Angga, mengambilnya sebatang lalu menyalakannya. "Maklum, desa kami sangat terpencil dan jarang dikunjungi orang luar," lanjut Mas Parto sambil terbatuk-batuk. Anggi tersenyum kecut. Mungkin laki-laki itu tak terbiasa menghisap rokok mentol. Di sini yang ngerokok ternyata Anggi ya, cewek juga ngerokok. Saya kira penulisnya salah ketik gitu, Anggi. Oke, kita lanjut. "Apakah benar desa itu angker?" Anggi bertanya. Langsung to the point, sambil mengeluarkan kameranya, lalu menjepret si ibu penjual kopi yang sedang menyiapkan teh panas pesanannya. "Bukan desanya yang angker mbak, tapi hutan yang mengelilingi desa. Soal keangkerannya jangan ditanya. Jalma marah jalma mati, kalau kata orang. Bahkan hampir semua warga desa kami habis dimangsa penghuni hutan itu." Mas Parto membuang rokok mentol yang baru sekali dihisapnya, lalu beralih mengambil rokok kretek milik Angga. "Habis? Dimangsa? Maksudnya?" Untuk pertama kalinya Anggi menatap ke arah Mas Parto, membuat laki-laki itu langsung memasang wajah sumringah, merasa senang karena ditatap oleh seorang gadis cantik. "Ya habis. Saat ini tinggal 4 keluarga yang masih bertahan tinggal di desa. Yang lain hilang. Kalau ndak tersesat di hutan ya hilang diculik siluman monyet penghuni hutan." "Hush, jangan sembarangan kalau ngomong tok, Mbok Tona." Ibu penjual kopi itu menukas ucapan Parto. Setelah menghidangkan teh panas pesanan Anggi, Mas Parto yang ternyata adalah anak dari Mbok Tona hanya cengar-cengir. "Terima kasih Mbok." Anggi menyeruput teh pesanannya. Aroma wangi teh membuat rasa kantuknya sedikit menghilang. "Maaf, kalau boleh saya tahu, Mas dan Mbak ini dari mana? Dan ada keperluan apa datang ke desa kami?" Perempuan berbadan gemuk itu ikut duduk di atas tikar. "Kami dari kota Mbok." Anggi melirik sekilas ke arah Angga yang sejak tadi hanya diam sambil mencatat di atas notesnya. Semua percakapan itu ia catat baik-baik, juga merekamnya dengan alat perekam yang memang sudah disiapkannya. Kebetulan saja kami sempat mendengar cerita tentang desa itu dan kami tertarik untuk mengunjunginya. "Oh begitu," Mbok Tona manggut-manggut.
Nggak ada yang menarik di desa kami, Mbak. Maklumlah desa terpencil, jauh dari keramaian. Tapi apa betul yang tadi dikatakan Mas Parto, Mbak? Angga yang sejak tadi hanya diam mulai memancing informasi. Maksud saya tentang hutan dan siluman monyet itu, Mbak. Entahlah Mas, saya sendiri sulit untuk percaya. Tapi dari cerita orang tua dan banyaknya orang yang hilang di hutan itu, sulit untuk tidak mempercayainya. Mbak Tona meraih nafas panjang. Dan tentang siluman monyet itu, Mbak? Angga terus mengejar dengan pertanyaannya. Panjang ceritanya, Mas. Mbak Tona membetulkan posisi duduknya, bersiap untuk memulai cerita yang panjang itu. Menurut cerita, dulu desa kami adalah desa yang tentram dan damai. Meski desa kami dikelilingi oleh hutan yang kata orang angker, tapi selama tidak melanggar pantangan untuk tidak memasuki hutan itu, ya kami aman-aman saja. Tapi sekarang lain, Mas. Desa kami sudah tidak aman lagi. Desa kami diteror. Banyak warga yang menghilang secara misterius. Katanya diculik oleh makhluk penghuni hutan itu. Sampai sekarang, desa kami yang dulu ramai menjadi sepi. Betul itu, Mas. Parto ikut menyambung cerita simboknya. Sementara Mbak Tona berdiri untuk melayani beberapa tukang ojek yang datang memesan kopi. Ada desas-desus yang mengatakan kalau desa kami dikutuk. Dikutuk? Hampir serempak Angga dan Anggi bertanya. Iya, jadi dulu beberapa puluh tahun yang lalu, desa kami dilanda penyakit aneh dan misterius. Sudah banyak dukun dan orang pintar dipanggil oleh Pak Bayan atau kepala desa untuk mengobati warganya yang sakit, tapi tak ada yang berhasil. Sampai akhirnya ada salah seorang dukun sakti namanya Mbak Atmo yang bilang kalau wabah penyakit itu adalah kiriman dari seorang dukun santet yang mendendam kepada kepala desa kami. Dan mirisnya, dukun santet itu masih warga desa kami juga. Warga yang geram dan terprovokasi oleh ucapan dukun itu pun mulai tersulut emosi. Aksi main hakim sendiri tak bisa dicegah lagi. Orang yang dituduh sebagai dukun santet itu, yang ternyata adalah seorang perempuan yang sedang hamil tanpa suami, diseret beramai-ramai ke tepi hutan, ditelanjangi, lalu dilempar ke dalam jurang. Tak cukup sampai di situ, rumah perempuan itu juga dibakar sampai ludes menjadi abu. Sang kepala desa tak sanggup menahan emosi warganya, lalu memilih untuk mengundurkan diri karena merasa gagal. Lalu kedudukannya digantikan oleh Mbah Atmo, dukun sakti itu. Semenjak saat itulah, desa kami mulai diteror. Satu persatu, hampir setiap malam, ada saja warga yang menghilang secara misterius. Sampai sekarang, desa yang dulu ramai menjadi sepi. Tinggal 4 keluarga yang masih tersisa, ya termasuk keluarga saya. Kenapa Mas Parto dan yang lainnya masih tetap bertahan? Kenapa tidak pergi saja, pindah ke desa lain misalnya? Tanya Anggi. Percuma, Mbak, sudah banyak yang mencoba untuk pergi, pindah ke kota, bahkan sampai ada yang pindah ke pulau seberang. Tapi menurut cerita yang saya dengar, nasib mereka tak jauh berbeda. Kalau nggak mati dengan cara yang misterius, ya menghilang tanpa jejak. Cerita yang menarik, gumam Anggi. Tadi Mas Parto sempat menyinggung soal siluman monyet. Apa ada hubungannya dengan perempuan yang katanya dukun santet itu? Anggi pun bertanya. Saya juga kurang tahu, Mbak. Lagi-lagi Mas Parto meraih bungkus rokok mentol milik Anggi, namun tak jadi, dan beralih ke bungkus rokok kretek milik Angga. Menurut cerita sih, hutan angker itu sebenarnya adalah sebuah kerajaan siluman monyet. Siapa saja yang berani masuk ke hutan itu tanpa izin, takkan pernah bisa kembali dengan selamat. Dan perempuan dukun santet itu dilempar di jurang yang ada di hutan itu. Mungkin dia mati, karena dasar jurang itu dipenuhi dengan batu karang yang tajam dan keras. Tapi yang namanya juga dukun, sakti, mati dengan cara seperti itu, mana dalam keadaan hamil pula. Arwahnya tentu saja tak akan pernah tenang. Menurut dukun sakti yang telah menjadi kepala desa yang baru itu, arwah perempuan itu akhirnya bersekutu dengan Raja Siluman Monyet dan mulai mengerahkan pasukan silumannya untuk
meneror warga. Lalu sekarang gimana Mas? Apa desa sampean itu masih sering diteror? Angga telah mencatat semua cerita Mas Parto di buku notes-nya. Enggak begitu sih Mas, sekarang sudah aman. Cuma rumah Mbak Atmo saja yang kadang masih sering diganggu. Tapi ya namanya dukun, sakti pula katanya. Gangguan-gangguan itu tak pernah mempan. Jadi dukun itu sekarang masih hidup? Tanya Anggi. Masih Mbak, tapi sudah jompo. Gak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma tergeletak begitu saja di atas dipan, dirawat oleh anaknya yang meneruskan jabatannya sebagai kepala desa. Sekarang mungkin umurnya sudah hampir 100 tahun, tapi ya begitu, orang sakti yang kebanyakan ilmu biasanya susah mati. Oh ya Mas, tadi Mas bilang tak ada orang yang bisa selamat kalau berani masuk ke hutan itu. Apakah benar-benar tak ada yang pernah selamat sekalipun? Anggi teringat dengan Permadi dan cerita yang ditulisnya. Oh ya, saya ingat. Pernah ada sekali warga desa yang masuk ke hutan dan kembali dengan selamat. Namanya Permadi, tapi sekarang sudah tidak tinggal di desa lagi. Kemana Mas? Tanya Anggi antusias. Cerita ini bisa dicocokkan dengan cerita yang ditulis oleh Permadi. Dia diusir oleh Mbak Atmo. Katanya dia bisa membawa sial karena telah berani memasuki hutan itu dan kembali dengan selamat. Akhirnya mau gak mau dia harus pergi meninggalkan desa. Kasihan sekali nasibnya. Sudah kehilangan istri, harus diusir pula dari desa. Sampai-sampai sang ibu menjadi gila karena harus kehilangan anak sekaligus dengan menantunya. Kehilangan istri? Maksudnya Mas? Iya, si Permadi ini masuk ke dalam hutan karena mencari istrinya. Jadi waktu itu ada sedikit silang pendapat antara Permadi dengan istrinya. Biasalah, masalah rumah tangga. Silang pendapat yang berubah menjadi sebuah pertengkaran hebat. Sampai-sampai sang istri mengancam mau minggat masuk ke hutan. Awalnya Permadi kira itu hanya sekedar ancaman saja, ucapan spontan karena sedang emosi. Sampai akhirnya istri Permadi benar-benar pergi dan tak pernah kembali. Permadi yang panik pun menyesal dan berusaha mencari ke dalam hutan sampai berhari-hari. Namun hasilnya nihil. Beruntung ia masih bisa keluar dari hutan meski tanpa sang istri. Cocok. Cerita ini nyaris sama dengan cerita yang ditulis oleh Permadi. Jadi benar yang dikatakannya, kalau cerita yang ia buat adalah sebuah kisah nyata, meski sangat sulit untuk diterima nalar. Karena kejadian-kejadian yang ia ceritakan saat berada di tengah hutan sangat sulit sekali untuk diterima dengan akal sehat. Anggi tersenyum puas. Tinggal selangkah lagi untuk menguak kebenaran tentang hutan itu. Dan sepertinya tidak akan mudah, mengingat ada larangan keras untuk memasuki hutan itu.